Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Mitri Mulyasari, Prodi Manajemen NPM 220404010036. Nah, pada video ini saya ditugaskan untuk mereview 3 topik mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boman Swadu. Nah, 3 topik apa saja sih yang saya ambil? 1. Saya mengambil topik hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, integrasi nasional. Dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan ialah upaya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan merupakan suatu hal-hal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan ini ditujukan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki program yang berintikan demokrasi politik dan diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pendidikan kewarganegaraan ini juga diproses untuk melatih berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu ada dalam setiap jenjang pendidikan? Karena bangsa Indonesia mewajibkan adanya pendidikan kewarganegaraan ini untuk mengembangkan generasi yang bermoral dan berkarakter baik dan cerdas untuk hidup dalam bermasyarakat yang sesuai dengan demokrasi konstitusional. Mengapa istilah dan materi dalam pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah? Karena pendidikan kewarganegaraan ini mengalami dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta mengalami tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia. Topik kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi adalah suatu pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional artinya bangsa yang menjadi persekutuan hidup manusia. Jadi, pengertian integrasi nasional adalah suatu proses yang mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih utuh sehingga menjadi satu bangsa. Jenis-jenis integrasi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi tingkah laku, 5. Integrasi elit massa. Dimensi pada integrasi nasional mencakup integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Aspek-aspek yang terkandung dalam integrasi nasional adalah politik, sosial budaya, ekonomi. Mengapa integrasi dalam suatu bangsa selalu dilakukan? Karena integrasi nasional ini dilakukan untuk membangkitkan kesadaran identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Topik ketiga, nilai dan norma konstitusional.
Dalam arti sempit, konstitusional adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusional merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana suatu lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusional diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara atau penguasa negara, memberi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi negara. Awal era reformasi, terdapat tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pandangan tersebut belum melandasi bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan awal dari perubahan